dari tahun ke tahun, umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
6. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat keluarga yang turut merayakan Ekaristi Kudus hari Rabu Abu ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat sore. Selamat sore, Pastor. Kita mengawali masa Prapaskah, masa retret agung dengan perayaan Hari Rabu Abu, di mana kita menandai diri kita dengan abu sebagai simbol bahwa kita sungguh adalah manusia yang rapuh, manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa, tetapi kita mau bertobat. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap orang yang beriman yang karena kelemahannya jatuh ke dalam dosa agar bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Tema dari surat gembala Prapaskah dari Bapak Uskup dan juga tema nasional masa Prapaskah adalah semakin beriman, semakin solider. Tentu adalah suatu hal yang sungguh nyata bagi setiap kita orang beriman bahwa beriman kepada Allah tidak lepas dari kehidupan bersama dengan orang lain. Dan karena itulah dalam kehidupan bersama itu mesti kita solider dengan yang lain, dengan sesama, juga dengan alam semesta. Perjalanan hidup kita sepanjang yang telah kita lalui hingga saat ini, mungkin banyak kita tidak solider, mungkin banyak kita tidak berbuat adil terhadap sesama, dan itu menjadi salah dan dosa kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama, dan di hadapan alam di mana kita hidup. Dan tentu kita diharapkan melalui masa Prapaskah ini kita berbalik dan kembali hidup dalam keadaan yang sungguh-sungguh damai, karena kita membangun hidup solider terhadap sesama dan terhadap alam semesta di mana kita bertumbuh dan hidup. Pada perayaan Kudus ini, kita juga ingin mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena sakit, khususnya bagi Oma Maya yang sedang menjalani perawatan intensif dan menjalani proses cuci darah. Juga bagi para pastor yang saat ini lagi sakit, Pastor Fani MSC, Pastor Paroki Mamajang, Pastor Siprin Baso, Pastor Kapelan Mariso,
yang sementara dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, dan juga Pastor Andreas Latobe, Pastor Paroki Messawa, yang saat ini dalam perjalanan dari Paroki Messawa ke Parepare untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit di Parepare. Semoga lewat doa-doa kita, mereka sungguh memperoleh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan juga kita mohon rahmat keselamatan bagi jiwa Opa Papa Fransiskus Asisi Sumalgo, 18 tahun, telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga Tuhan pun membukakan pintu surga baginya untuk sungguh mengalami sukacita dan kemuliaan Allah untuk kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani kami. Bantulah kami di dalam masa puasa ini untuk sungguh mau memperbaiki diri kami di dalam relasi dengan sesama, relasi dengan Allah, dan relasi dengan alam semesta di mana kami hidup. Agar dengan demikian kami dapat mengalami bahwa kehidupan yang Engkau rencanakan sungguh dapat kami alami dalam keadaan yang menggembirakan dan mendatangkan sukacita hidup bagi kami semua. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai dengan depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan puji syukur nomor 812. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan balas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah ku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil, puji syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tema dari aksi puasa pembangunan 2021 adalah semakin beriman, semakin solider. Kenapa mesti solider? Bukankah dikatakan dalam kisah penciptaan bahwa Allah menciptakan semuanya baik adanya, termasuk manusia? Justru dikatakan sungguh amat baik adanya. Dan dengan demikian tentu kalau semuanya dalam keadaan baik, maka kata solider tentu tidak perlu. Tetapi kenapa pada saat ini diangkat bahwa kita sebagai orang beriman ini harus solider? Tentu kita dapat
merasakan, mengalami, melihat bahwa apa yang telah diciptakan Allah nyatanya secara khusus bagi kita umat manusia, kalau Allah menciptakan dalam keadaan yang baik, tetapi sekarang nyatanya begitu banyak orang hidup dalam penderitaan. Entah karena bencana alam, entah karena kecelakaan, entah karena peperangan, atau entah juga karena dibuat oleh sesama manusia. Apa yang dimaksud dengan dibuat oleh sesama manusia sehingga orang lain menderita? Karena adanya ketidakadilan, perlakuan yang tidak adil kepada sesama. Apa yang mendasari orang berlaku tidak adil kepada sesamanya? Karena adanya sikap manusia yang egois, sikap manusia yang individualis. Dan kita tidak bisa mengatakan akhir-akhir ini baru terjadi. Tidak. Sejak penciptaan Adam dan Hawa pun hal itu sudah terjadi. Segalanya telah disediakan oleh Allah bagi Adam dan Hawa dalam keadaan yang baik. Tetapi ternyata manusia yang diciptakan itu tidak lepas dari sikap egois, individualis. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa dan ditanya Tuhan, kenapa Dia yang membuat saya jatuh? Ketika ditanya lagi, Dia yang membuat saya jatuh. Dan hal itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan manusia hingga saat ini. Manusia terkekang oleh budaya individualistis yang kemudian mengakibatkan kehidupan bersama menjadi terganggu, membuat orang lain menderita, sengsara, kesulitan di dalam kehidupan. Nah, gereja hadir tentu untuk melawan budaya individualis, egoistis itu dengan budaya solider. Apa yang dimaksud dengan solider dalam hal ini? Budaya solider yang dimaksudkan adalah budaya di mana seseorang sungguh mau hadir dan mau membaktikan kehidupannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sesamanya, untuk orang lain. Dengan kata lain, budaya solidaritas merupakan perwujudan nyata dari budaya kasih yang menjadi hukum tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Yesus menunjukkan budaya kasih dengan hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan sesungguhnya kalau kita bahasakan hukum kasih ini sama dengan tema dari APP tahun ini. Semakin beriman, semakin solider. Orang yang beriman mesti solider terhadap sesamanya. Tidak mungkin orang beriman lalu mengabaikan sesamanya atau berbuat tidak adil terhadap sesamanya. Jadi tidak mungkinlah orang mengatakan dirinya sungguh beriman tetapi tidak peduli kepada
sesamanya. Orang yang mengaku diri sebagai orang beriman mesti peduli kepada sesama. Dan itulah yang disebut dengan solider. Maka semakin beriman kita, mestinya terlihat bahwa kita semakin solider dengan sesama kita, khususnya bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang sengsara. Kalau kita hanya sekedar kasihan, melihat orang yang lapar, kasihan, mendengar ada bencana di mana, kasihan, tetapi tidak tergerak untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk solider terhadap penderitaan mereka, maka sesungguhnya kita belumlah sampai pada iman. Kita baru sampai pada wacana iman. Tapi kalau kita sungguh beriman, ketika mendengar ada orang yang menderita, biasanya baru-baru ini, misalnya ketika gempa di Mamuju, lalu tentu saja kita prihatin. Dan kemudian dikatakan melalui gereja, mari kita berbela rasa dalam bahasa Caritas kepada sesama kita yang menderita. Lalu kita mengulurkan tangan, mungkin 1.000, mungkin 2.000, mungkin 5.000, mungkin ada yang puluhan juta. Itulah bentuk solider kita. Dan itulah bentuk dari perwujudan dari iman kita. Nah, kalau dalam masa prapaskah ini kemudian dikatakan ada aksi puasa pembangunan, bukankah bentuk solider ini telah dibangun oleh gereja sekian puluh tahun yang lalu, dan itu berkesinambungan sampai saat ini? Apa maksudnya? Supaya gereja tetap menjaga dan menumbuh kembangkan budaya solider di dalam kehidupan iman umat. Mungkin tidak banyak kita memberi dalam masa puasa, tetapi itulah bentuk solider kita, itulah bentuk perwujudan iman kita. Dalam masa puasa biasanya ada amplop yang dibagikan sebagai bentuk aksi puasa pembangunan. Kita menyisihkan sedikit dari apa yang kita butuhkan untuk kemudian kita sumbangkan sebagai bentuk solidaritas kita terhadap saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dana APP digunakan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan dan juga untuk membantu orang-orang yang tidak berdaya supaya dapat memberdayakan hidupnya, dan berbagai macam hal dalam rangka untuk membantu sesama. Dana itu digunakan, dan karena itu kita ikut terlibat di dalamnya dengan menyisihkan apa yang sesungguhnya kita butuhkan, tetapi kita sisihkan demi kita mau membangun hidup solider dengan sesama kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Bapak Paus tentu saja melihat bahwa masa prapaskah ini adalah masa di mana kita umat beriman berjalan kembali menuju kepada Allah, atau dalam bahasa yang sederhananya mungkin adalah masa di mana kita berbalik atau bertobat. Dan pertobatan itu tentu saja diwujudkan dalam suatu tindakan. Tidak ada pertobatan yang sempurna tanpa diikuti dengan suatu tindakan yang nyata. Sebagai contoh kecil, kalau selama ini kita iri dengan keberhasilan sesama, maka mestinya sebagai tanda pertobatan kita, kita bersyukur, kita mendukung, kita mensupport saudara kita yang dalam usahanya berhasil. Kadang-kadang kita ketika melihat sesama berhasil, kita iri.
Tetapi ketika kita melihat dia menderita, oh syukur. Nah, ini kebalikan dari apa yang sesungguhnya menjadi makna dasar dari masa prapaskah, masa pertobatan. Masa di mana kita mau membalikkan arah jalan kita yang sesat, yang salah, yang penuh dengan dosa, ke arah jalan yang telah ditunjuk oleh Allah sebagai jalan yang benar. Dan lewat masa prapaskah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari dengan dukungan dan tuntunan sabda-sabda Allah yang telah kita dengarkan bersama dari nubuat Yoel, mengajak kita untuk mengoyakkan hati dan bukan pakaian. Bukan sekedar berpuasa, tetapi mari kita justru mengoyakkan hati kita. Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus mengingatkan bahwa kita yang penuh dengan salah dan dosa ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan masa ini adalah kesempatan atau masa di mana kita sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk mau memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Dan dalam bacaan Injil dari Injil Matius yang kita dengarkan, ada 3 hal yang ditunjukkan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Ketika kita mau bersedekah, beramal, memberi sesuatu kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan, dikatakan jangan canangkan hal itu. Artinya tidak usah diombar-ambur saya mau kasih ini nah, sumbangan kepada si ini nah. Tidak perlu. Kita mau memberi, berilah dengan setulus-tulusnya. Tidak perlu, mungkin sama dengan yang dikatakan, kalau mau memberi, janganlah ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu mengetahuinya. Artinya berilah dengan setulus hati, tidak usah yang lain-lainnya. Nah, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Atau dalam bahasa renungan saya, memberikan sedekah itu dengan tersembunyi artinya memberikan dengan tulus, ikhlas. Apabila berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka berdiri mengucapkan doanya di rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Tidak perlu. Doa itu adalah relasi secara pribadi dengan Tuhan. Maka dikatakan kalau kamu mau berdoa, masuklah kamarmu, berdoalah di sana. Apa yang tersembunyi kamu lakukan akan Tuhan lihat. Tapi kalau kamu sudah memperlihatkan, saya berdoa kepada Tuhan, maka sesungguhnya kamu sudah mendapat upahmu. Tetapi dari Tuhan tidak. Dan yang ketiga adalah soal puasa. Puasa, oke, mari kita puasa. Tetapi bukan sekedar bahwa kita puasa lalu agar orang dapat mengatakan, oh tahu menjalankan aturan agamanya, hukum agamanya, berpuasa dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu. Atau mungkin kalau kita melihat di medsos sekarang, sekian banyak yang ditanda dengan salib. Bukan sekedar itu. Tetapi bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau berpuasa, berpuasa sesungguhnya adalah ketika kita mau mengubah hidup kita yang mungkin selama ini jauh dari Allah dengan segala bentuknya. Maka kita harus ubah, kita berpuasa dari itu dan kembali ke jalan Tuhan. Yang Paus katakan, masa puasa, masa prapaskah itu adalah masa perjalanan kita kembali kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari
dalam masa Prapaskah ini kita berbalik arah. Kita berjalan kembali kepada jalan Tuhan agar kita sungguh kembali diperdamaikan dengan Allah dan kita boleh sungguh menjalani kehidupan kita dalam keadaan yang baik, yang bersolider dengan sesama. Semoga demikian. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya akan membacakan peraturan puasa dan pantang yang mungkin saja sudah kita terima, sudah kita baca, sudah kita dengar. Tapi ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi penekanan dan sekaligus perhatian kita bersama. Peraturan puasa dan pantang. 1. Masa Prapaskah mulai pada hari Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021 dan berjalan sampai dengan Sabtu Suci tanggal 3 April 2021. 40 hari. 2. Seluruh masa Prapaskah adalah waktu bertapa. Karena itu diharapkan dari masing-masing agar selama masa Prapaskah dengan kesadaran dan kerelaan melakukan pekerjaan amal dan tapa menurut pilihan masing-masing selain yang diwajibkan. Yang ketiga, secara khusus diminta perhatian untuk aksi puasa pembangunan APP, yaitu mengumpulkan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan puasa atau berpantang. Hendaknya usaha ini dilakukan entah secara perorangan atau secara bersama-sama. Dana itu diperuntukkan karya-karya sosial termasuk usaha-usaha pengembangan komunitas basis atau keluarga dan pemberdayaan lingkungan. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan tak menjadi penghalang bagi partisipasi kita dalam kegiatan-kegiatan APP. 4. Di samping itu, selama masa Prapaskah, kita wajib berpuasa dan berpantang menurut peraturan berikut. A. Selama 40 hari mulai hari Rabu Abu tanggal 17 Februari hingga Sabtu Suci tanggal 3 April adalah masa puasa. Secara khusus kami mengajak seluruh umat untuk melaksanakan secara lebih serius pada hari Rabu Abu, setiap hari Jumat dan dalam masa puasa termasuk hari Jumat Agung dengan berpuasa dan berpantang. Sering menjadi pertanyaan, yang benar yang mana pastor? Puasa dan pantang itu hari Rabu Abu dan Jumat-Jumat dalam masa Prapaskah atau seluruh masa Prapaskah 40 hari itu? Nah, sudah jelas dalam bagian A, selama 40 hari mulai dari hari Rabu Abu sampai Sabtu Suci adalah masa puasa. Nah, perhatian khusus dikatakan kalau mau lebih serius pada Rabu Abu, Jumat, dan Jumat Agung. B. Berpuasa berarti mengurangi makan, sehingga hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Kalau selama ini 3 kali makan kenyang, maka masa puasa 1 kali saja kenyang. Bagaimana kalau dalam 1 hari hanya 1 kali makan? Dikurangi setengah. Kalau sanggup mau berpuasa seperti teman-teman muslim, ya silakan. Asal tujuan dan maknanya tercapai. Jangan asal dibuat sebagai mau sok-sokan. Nah, kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka yang berumur antara 18 tahun sampai 60 tahun. Yang di atas 60 tahun bebas dari puasa. C.
Berpantang berarti mengurangi makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, misalnya berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing, misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok, dan lain sebagainya. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Artinya di atas 60 tahun pun juga wajib berpantang. Nah, 5. Mereka yang mendapat makanan dari dapur umum atau yang hidup di tengah keluarga yang seluruhnya belum Katolik, bebas dari wajib pantang, tetapi tidak bebas dari wajib puasa. 6. Kewajiban Paskah, yaitu kewajiban untuk menyambut komuni dan kalau perlu sebelumnya mengaku dosa, dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021 sampai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 30 Mei 2021. Catatan: cara pemberian abu di masa pandemi COVID-19. Sesudah abu diberkati imam langsung mengatakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Setelah itu, imam memberikan abu kepada umat dengan cara menaburkan abu di atas kepala umat tanpa kata-kata. Dan bagi umat yang mengikuti perayaan Ekaristi Kudus secara live streaming, cara memberikan abu yang telah diberkati pada hari Rabu Abu yang telah disiapkan oleh umat masing-masing di rumah. Setelah pastor mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, umat dalam satu rumah yang dituakan kemudian menaburkan abu pada kepala masing-masing anggota keluarga, atau kalau memang memastikan tidak ada bahaya COVID-19, bisa memberikan tanda salib di dahi sebagaimana biasa dilakukan. Sekian dan terima kasih, dan mari kita lanjutkan dengan pemberkatan dan pembagian abu. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan kepada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Allah, bukan kematian orang berdosa yang Engkau inginkan, melainkan pertobatan mereka. Maka dengarkanlah doa kami dengan murah hati, dan sudilah kiranya Engkau memberkati abu ini yang akan kami oleskan pada kepala kami. Semoga kami yang mengaku diri berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu, tekun mengamalkan puasa Prapaskah agar kami beroleh pengampunan dosa, menghayati hidup yang baru, dan menjadi serupa dengan Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Saudara-saudari terkasih, mari kita juga menyampaikan doa permohonan kita. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah mengatakan kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh gereja yang ditebus oleh Kristus, namun masih di perjalanan dan masih lemah. Ya Bapa, semoga umat Allah terus-menerus memperbaharui diri, baik para pemimpin maupun para warga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan untuk kesembuhan mereka, khususnya bagi Oma Maya, Pastor Fani MSC, Pastor Seprin Baso, Pastor Andreas Latobe. Ya Bapa yang Maha Baik, biarkanlah hamba-hamba-Mu ini karena tangan kasih-Mu, mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhannya melalui perawatan-perawatan yang mereka terima dari para dokter, para medis, dan juga bagi siapa saja yang mendampingi dan memperhatikannya, kiranya Engkau memberikan kekuatan agar melalui pelayanan tangan-tangan kasih mereka, saudara-saudari kami ini sungguh boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan dari sakit yang dideritanya.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Opa atau Papa Fransiskus Assisi Sumalgo, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ya Tuhan 18 tahun yang lalu, kami memohon bersama dengan segenap keluarga agar Engkau membukakan pintu surga baginya, memberikan tempat yang layak baginya dalam kerajaan-Mu untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang sungguh mau percaya kepadamu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau tetap mendampingi dan melindungi mereka, memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dan menuntun mereka di dalam kehidupan iman, agar sungguh semakin mengalami sukacita dalam kehidupan iman mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang,
sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau sambil berseru, sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan. Kita muliakan kedatangannya, kita rindukan. Amin. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi. Bersama Santa Maria, Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami, mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa,
Dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
doakanlah kami. 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 Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya, kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa Prapaskah ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita mengawali masa Prapaskah ini telah selesai. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan.